Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan. Ini adalah pertemuan keempat. Kita membahas kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih di Muqaddimah fil Fasahah wal Balaghah. Kita lanjut pembahasan kemarin, belum selesai terkait dengan pembahasan dha'f at-ta'lif. Sedikit lagi, kemudian kita akan masuk di at-ta'kid. Itu termasuk hal yang mencacati al-fasahah. Kita lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Thumma qala asy-syarih Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa la ba'sa fi hadza min haitsu syar'i. Syar'u. Min haitsu syar'i. Syar'u. Min haitsu syar'u. Karena haitsu itu kan mabni. Jadi dia tidak mudhaf. Jadi haitsu itu mabni, dia tidak bisa mudhaf. Akhirnya setelahnya kembali marfu. Rajulun rakiba ba'iran hajjan alaihi thumma raja'a wa huwa fi ginan anhu fadhabahahu. Ini kata beliau yang kemarin, masih lanjutan kisah orang awam yang diperumpamakan di sisi orang awam. Tidak masalah di sini dari sisi syariat. Seorang menaiki ontanya dengan berhaji atasnya. Dia kemudian kembali menggunakan onta itu. Dan dia tidak butuh lagi kepadanya karena sudah dipakai dan tidak dibutuhkan lagi. Fadhabah. Setelah itu dia menyembelinya secara syar'i, tidak ada masalah. Karena orang dulu kan tidak punya kendaraan. Mereka kalau mau haji, dia beli kendaraan untuk berhaji. Jadi dia beli kendaraan itu bukan karena butuh untuk dia pakai di kehidupannya sehari-hari. Tapi dia butuh untuk dipakai apa? Berhaji. Jadi orang dulu kan beli kendaraan sendiri. Karena mereka mau pakai berangkat. Kemudian berikutnya. Thumma qala faqailul baiti yaqulu as'alullaha an yaf'ala abna'u abil Ghulailani bi abihim mithla ma fa'ala hadzal maliku bisinim mari wa mithlu dhalika aidan qaulu syairi ala laita syi'ri hal yalumanna qaumuhu zuhairan ala ma jarra min kulli janibi fa fi hadha mukhalifatun kan dia masdar. Dia masdar bukan isim fa'il, dia masdar dari khalafa yukhalifu mukhalafatan. Fa fi hadha mukhalafatun liqawaidil i'rabi haitsu adat dhamiru ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan li'anna dhamira fi qawlihi qaumuhu a'idun ala zuhairin wa zuhairun maf'ulun bih wa martabatuhu at-ta'khiru wa huwa mutaakhirun lafdhan aidan yushtaratu fi fasahatil kalami ila jiwari salamatihi min tanafuril kalimati wa min du'fi ta'lifi salamatuhu minat ta'kidi ay alla yakuna muaqqadan wa ma aktsaru ta'kidi fil mutunil mukhtasarati. Baik. Kata beliau faqailul bait, maka yang mengucapkan al-bait itu yaqul, dia berkata
As'alullaha ayyaf'ala abna'u Abil Ghailan. Dia bilang, saya meminta kepada Allah bahwa abna'u, anak-anak dari Abil Ghailan melakukan kepada abinya seperti yang dilakukan oleh raja ini terhadap Sinimar. Itu makna bait yang kemarin itu. Kemudian wa mithlu dzalika aidan qaulu syair. Sama juga ini tambahan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Karena syair dari yang kemarin itu yang diucapkan oleh penulis terkait dengan Abu Al-Ghailan, terdapat kembalinya dhamir kepada yang setelahnya, lafaz dan kedudukannya. Kepada yang setelahnya, lafaz dan kedudukannya. Nah, contohnya juga yaitu dhamir kembali kepada setelahnya, bukan kepada sebelumnya, kembali kepada setelahnya secara lafaz dan secara kedudukan adalah qaulu syair, perkata penyair, ala laita syi'ri hal yalumanna qaumuhu Zuhairon ala ma jarra min kulli janibi. Lihat, qaumuhu itu failnya yalumanna, kemudian Zuhairon maf'ulun binya. Maf'ulun binya. Berarti kan susunan sekarang adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Kemudian datang qaumuhu. Hu. Berarti kan itu hu. Itu kan kembali kepada siapa? Zuhair. Yang lafadznya setelahnya. Kedudukannya juga apa? Setelahnya. Itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Itu dhaif secara susunan. Itu dhaif secara apa? Susunan. Susunannya yang benarnya adalah hal yalumanna Zuhairon qaumuhu. Itu dibolehkan. Boleh seperti itu. Kalau maf'ulun bihnya lafadznya di mana? Di depan. Walaupun kedudukannya setelahnya, tidak ada masalah. Fa fi hadza mukhalafatun liqawaidil i'rab. Maka pada bait ini ada dia menyelisih kaidah i'rab, haitsu adat dhamiru ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan. Ketika kembalinya dhamir ia terhadap apa yang diakhirkan lafaz dan kedudukannya. Diakhirkan pada lafaz dan kedudukannya. Li'anna dhamiru fi qawlihi, karena dhamir pada ucapannya qaumuhu aidun ala Zuhair, kembali kepada kata Zuhair, sementara Zuhair maf'ul bi wa martabatuhu ta'khir. Kan memang asalnya maf'ulun bi, martabahnya kedudukannya di akhir. Wa huwa mutaakhir lafdun aidha, sementara dia mutaakhir lafadznya juga. Dimaafkan kalau dikedepankan lafadznya. Dimaafkan kalau dikedepankan lafadznya. Jelas kan? Kemudian belum masuk di pembahasan berikutnya, belum singgung sebelum masuk matan berikutnya, dipersyaratkan juga dalam kefasihan kalam di ila jiwari, di samping selamat dari tanafur al-kalimat, selamat dari dha'f at-ta'lif, ini sudah dua ini, maka salamatuhu minat ta'kid. Ini salamatuhu fa'il dari naibul fa'il dari yustaratu. Selamat dia dari ta'kid. Ai alla yakuna muaqqada. Kata itu tidak boleh muakkad. Sebentar akan dijelaskan apa itu muakkad. Wa ma aksarut ta'kid fil mutun al-mukhtasar. Betapa banyak ya at-ta'kid di matan-matan singkat. Ini maksudnya belum jelaskan. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa ta'kid itu sangat banyak di matan. Cuman mereka diberikan udzur karena kan ringkas. Mereka mau meringkas, jadi mereka memilih kata-kata yang mengandung banyak makna. Karena matan itu adalah ringkasan dari fikih, ringkasan dari inti. Paham kan? Itu dimaafkan karena mereka meringkas. Makanya matan-matan itu butuh orang yang mau menjelaskannya. Butuh orang yang menjelaskannya. Butuh ta'liq, butuh syarah. Iya, butuh syarah. Karena itu adalah ringkasan yang diringkaskan oleh mereka untuk sebuah ilmu. Kita masuk sekarang di ta'kid. ثم قال المؤلفون رحمهم الله تعالى أن يكون الكلام والتعكيد أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد والخفاء إما من جهة اللفظ
بسبب تقديم أو تأخير أو فصل ويسمى تأكيدا لفظيا. قال الشارح رحمه الله تعالى: التأكيد هو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد في حد ذاته لا بالنسبة للمخاطب لأن المخاطبين يختلفون فبعض الناس تخاطبه فيخفى عليه المعنى الواضح وبعض الناس يخاطبه فيتضح له المعنى الخفي. Baik, sampai situ dulu kata beliau. Wa ta'kid adalah ayyakunal kalamu khafiyad dalalah. Kalam itu samar kandungannya. Alal ma'nal murad, atas makna yang diinginkan, itu namanya ta'kid. Iya. Kalam itu samar atau tersembunyi makna kandungannya di atas makna yang diinginkan. Wal khafa'u imma min jihatil lafaz. Khafa itu bisa dua. Kadang dari sisi lafaz. Kadang terjadinya khafa itu karena lafaz. Karena lafaz. Iya. Bisa babi takdim dengan sebab dia dikedepankan, atau ta'khir atau diakhirkan, atau fasal atau dipisahkan. Jadi lafadznya ini tidak diposisikan di urutannya, di posisinya. Ini akan menyebabkan adanya apa? Khafi. Iya. Walaupun takkid ini lebih mending ya. Pokoknya yang paling pertama itu kan tanafur. Yang kedua adalah dha'f, ta'lif. Yang ketiga ini yang paling mending. Iya. Takkid. Kan adanya dikedepankan ta'khir. Wa yusamma ta'kidan lafdiyan. Kalau ini disebutkan dengan ta'kid secara lafaz. Karena ta'kid itu bisa makna, bisa lafaz. Bisa makna, bisa lafaz. Lafaznya untuk menentukan lafaznya ini susah, sulit. Ini apa ini lafaz? Dipahamkan? Nah, demikian pula untuk menentukan maknanya. Untuk menentukan maknanya. Tapi nanti bagian kedua. Ada namanya ta'kid secara makna. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, at-ta'kid gua beliau katakan ayyakunal kalamu khafiyad dalalah. Kalimat itu samar kandungannya, kandung penunjukannya alal ma'nal murad, atas makna yang diinginkan, fi haddi dzati, pada zat kata itu, kalam itu sendiri. Itu pada kata itu sendiri. La bin nisbati lil mukhatab, tapi bukan kita lihat pada orang yang diajak bicara. Paham kan? Artinya kalamnya itu sendiri khafiyud dalalah. Ya, tersembunyi kandungannya. Dilihat dari kalamnya itu sendiri, bukan dilihat dari orang yang diajak bicara. Kenapa bisa? Karena yang diajak bicara itu berbeda-beda orangnya. Berbeda-beda orangnya. Sebagian orang kamu ajak bicara, ya, dia fayakfa alaihil ma'nal wadih. Kadang samar baginya padahal maknanya apa? Jelas. Makanya bukan dilihat dari orangnya. Karena sebagian orang kita kasih tahu kalimat yang jelas, kita bicarakan khitobi dia dengan kalimat yang jelas, tapi menurut dia tidak jelas. Sebagiannya lagi kamu ajak bicara mereka, jelas baginya makna yang khafi. Karena dia sudah pernah lewati itu, misalnya istilahnya. Kalau istilahnya ini, maka maknanya ini. Dia sudah lewati itu. Sudah lewati. Sebagian orang, makanya bukan dilihat dari orangnya. Tapi dilihat dari kalimat itu sendiri. Bahwa kalimat itu adalah kalimat yang samar. Karena adanya dikedepankan, diakhirkan. Terus. ثم قال الشارح: فالمراد هنا أن المقياس ليس فهوم الرجال إنما المقياس الكلام من حيث هو فإذا نظرنا إلى هذا الكلام من حيث هو وجدنا
أنه خفي الدلالة على المراد فإذا كان خفي الدلالة على المراد من حيث هو بقطع النظر عن المخاطب فإنه يكون فيه تأكيد وهذا خلاف الفصاحة. Masya Allah. Iya, bukan berarti ini cuma menyelisih fasoha ya. Bukan berarti tidak benar yang dia lakukan. Tapi ini menyelisih apa? Kefasihan. Kata beliau, fal muradu huna, maka yang diinginkan di sini adalah annal mikyas, bahwasanya yang menjadi ukuran ini ta'kid atau bukan, ya, laisa fuhumar rijal, bukan pemahaman orang. Paham ya? Innamal mikyasu, tiada lain yang menjadi ukuran adalah al kalamu min haitsuhu, kalam itu sendiri dari zatnya, dilihat dari zatnya, hakikatnya itu kalimat. Fa idza nadharna ila hadzal kalami min haitsuhu, kalau kita melihat kepada kalam itu dari sisi dianya, wajadana annahu khafiyud dalala 'alal murad, kita menjumpai bahwasanya dia adalah samar penunjukan atas apa yang diinginkan. Fa idza kana khafiyad dalala, apabila kalam itu samar penunjukannya 'alal murad min haitsuhu, dari sisi dianya, hakikatnya, biqat'in nadhari, kita putus pandangan kita anil mukhatab, maksudnya tanpa melihat kepada yang diajak bicara, itu namanya biqat'in nadhar, qat'i tanpa, memutus pandangan, berarti tanpa melihat kepada mukhatab, fa innahu yakunu fihi ta'kidan, sesungguhnya yang penting kalau ini kalimat yang dipakai adalah kalimat yang khafiyud dalalah, tidak terlalu jelas, tidak dhahir, ya, tidak dhahir, tidak nampak. Kan ada kalimat itu ada nas, ada dhahir, ada juga muawwal. Kalau nas jelas sekali, dhahir ada makna yang nampak begitu, tapi ada ihtimal selainnya. Ada juga kalimat yang muawwal putus dijelaskan. Nah ini enggak, ini yang lebih jauh, yang lebih susah. Maka dilihat dari kalamnya, itu dianggap ta'kidan, dan ini menyelisihi fasohah. ثم قال الشارح ولهذا تجدون كلام الله ورسوله بينا واضحا ليس فيه تأكيدا قوله والخفاء إما من جهة اللفظ بسبب تقديم أو تأخير أو فصل ويسمى تأكيدا لفظيا أي إن الخفاء قد يكون من جهة اللفظ بسبب تقديم أو تأخير أو فصل أو حذف أيضا. Nah ini tambah dari Syekh Ibnu Utsaimin, Masya Allah. Ya, berikutnya. وكل هذا من تأكيد اللفظ وكل هذا من التأكيد اللفظي أي إنه قد يكون سبب خفاء المعنى في الكلام أننا قدمنا ما حقه التأخير أو أخرنا ما حقه التقديم. Baik. Kata beliau, walihada, oleh karena ini, tajiduna kalam Allah, kalian mendapati kalam Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, bayyinan wadihan, jelas. Ya, laisa fihi ta'kid, tidak ada ta'kid. Kalam Allah, antum baca langsung untuk pahami. Amin. Kecuali orang yang memaksakan diri untuk ta'wil, itu kan mereka sendiri yang salah, itu kan pemahamannya. Ya kan? Seperti ayat-ayat sifat itu kan jelas. Ya kan? Balja waja'a rabbuk. Jelas sekali datang Rabbmu. Iya. Makanya orang yang ta'wil itu dipersalahkan. Karena kenapa ditakwil? Nah itu jelas. Itu adalah jelas. Demikian pula kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, tidak ada padanya ta'kid. Ucapan penulis tadi, khofa itu kadang dari sisi lafaz disebabkan takdim atau ta'khir atau fasl, ini namanya ta'kid lafdian, yaitu khofa itu kadang dilihat dari sisi lafaznya. Jadi dari sini kita dapat faedah
bahwa ta'kid itu bukan hanya sekedar makna. Tapi juga bisa dari sisi apa? Lafaz. Iya, dari sisi lafaz. Dengan sebab adanya takdim atau ta'khir atau fasl atau penghilangan. Apalagi ini penghilangan. Kalau mau dipisahkan kadang masih mending. Ya kan? Iya. Tapi kalau dihilangkan, ini yang lebih susah lagi. Lebih sulit lagi. Kullu hadha minat ta'kid lafzi. Semua ini kata beliau termasuk takkid secara lafaz. Ai innahu qad yakunu sababu khafa'il makna fil kalami annana qaddamna ma haqqut ta'khir. Yaitu kata beliau kadang ya sebab samarnya makna dalam kalimat yaitu karena kita kedepankan apa yang haknya di akhir atau kita akhirkan apa yang haknya di awal. Apa yang haknya di awal. Terus ثم قال الشارح رحمه الله تعالى وقد يكون سبب الخفاء فيه الفصل أي أن نكون فصلنا بين شيئين متلازمين كالفصل بين المبتدأ والخبر أو بين الفعل والفاعل أو بين الصفة والموصوف أو ما أشبه ذلك وقد يكون سببه أيضا الحذف مثل حذف كلمة أو حذف حرف أوجب أن يكون المعنى خفيا. Baik. Kata beliau kadang sebab khofa itu padanya ada fasl. Padanya terdapat pemisahan. Yaitu annakuna fasalna. Yaitu kita memisahkan baina syai'aini mutalazimain. Antara dua yang saling membutuhkan. Kal fasli bainal mubtada wal khabar. Seperti dipisahkan antara mubtada dan khabar. Ini akan samar maknanya. Au bainal fi'il wal fa'il. Atau dipisahkan antara fi'il dan fa'il. Au bainal sifatil mausuf. Atau antara na'at dan man'ud. Dan yang serupa dengannya. Kadang juga sebabnya adalah al-haf. Karena terjadi penghilangan. Contoh menghilangkan satu kata. Atau menghilangkan huruf yang mewajibkan maknanya itu menjadi samar. ثم قال المؤلفون رحمه الله تعالى كقول المتنبي جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل. قال الشارح ومثلنا في خفاء الدلالة قول المتنبي جفخت وهم لا يجفخون إلى الآخر فجفخت فيها معانة وفيها أيضا عدم بلاغة وليست فصيحة لأن معناها فخرت من الفخر لأن معناها فخرت من الفخر والعلو أي علت بهم الشيام وهم لا يعلون بها أي إن الشيام مفتكرة إليهم وهم لا يجفخون بها أي لا يفخرون بها فهم في غنى عنها لأنهم هم الشيام ففي جفخت إذن شيء من نقص البلاغة وهو الغرابة لأن اللفظ لا يستعملون في هذا المعنى لأن اللفظ لا يستعمل في هذا المعنى يستعمل في هذا المعنى. Terus وبها بهم بها متعلقة بيجفخون وبهم متعلقة بجفخت ففي البيت إذن تقديم وتأخير فلو أنه قدم بهم
فقال جفخت بهم وهم لا يجفخون بها لما صار هناك إشكال لكن لما قدم وأخر حدث الإشكال فهنا تقديم وتأخير وفصل. Nah ini banyak cacatnya bait itu. Yaitu qaulul mutanabbi, contohnya adalah qaulul mutanabbi jafaqat wahum la yajafuna biha bihim. Ini sudah ada takdim ta'khir. Asalnya itu jafaqat bihim wahum la yajafuna biha. Berarti sudah ada takdim dan ta'khir. Yang kedua cacatnya dari sisi gorobah. Jafaqat. Dipakai jafaqat. Kenapa tidak dipakai saja fakhorat? Yang lebih mudah dipahami. Karena jafaqat perlu lagi lihat kamus. Apa artinya jafaqat? Tidak dipakai kalimat yang ma'rum. Ini sudah pelanggaran atau bentuk sebab yang membuat bait ini adalah bait yang tidak fasih. Iya. Siyamun alal hasabil agorri dalailu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin wa misaluna, contoh kita di khofa dalalati, pada kata yang khofa dalalah adalah qaulul mutanabbi jafaqat wahum la yajafuna ila akhir. Fajafaqat fiha mu'anah. Pada kata jafaqat sendiri terdapat kelemahan. Wa fiha aidan adam balaghah. Pada kalimat itu sendiri berarti tidak ada balaghah. Walaysat fasihah, tidak fasih. Kenapa? Li'anna ma'anaha faqarat. Karena maknanya faqarat. Minal fakhri wal ulu, dari kata al-fakhr, kesombongan, wal ulu, ketinggian. Ay alat bihimusyamu, yaitu tinggi terhadap mereka, asyamu, sifatnya. Wahum la ya'luna biha, tapi mereka tidak merasa tinggi dengannya. Ay inna syam muftakiratun ilaihim. Itu sifat itu butuh kepada mereka, tapi mereka tidak bersifat dengannya. Ay la yafkhuruna biha. Itu dari la yajfakhun. Mereka tidak berbangga, tidak berbangga dengannya. Tidak merasa tinggi dengannya. Fahum fi ginan anha. Mereka berada dalam ketidakbutuhan terhadapnya. Li'annahum humus syam. Karena mereka sendiri itulah yang syam. Mereka sendiri yang memiliki sifat dan ciri itu. Fafi jafaqat idan syai'un min naqsil balaghah wal ghurabah. Itu sudah penyakit pertama. Pada bait itu kata jafaqat itu ada sesuatu dari kekurangan dari sisi balaghah, yaitu dia gorib. Kata yang dipakai adalah kata yang gorib. Li'anna lafdha la yusta'malu fi hadzal ma'na. Karena lafaz jafaqat itu tidak dipakai dalam makna ini. Biasa mereka pakai adalah kata fakhorat. Kata fakhorat. Itu pertama. Wa biha bihim, ini yang kedua. Biha bihim. Biha itu muta'alliq bi yajfun. Itu fi'il yang kedua. Sementara bihim muta'alliq bi jafaqat. Jadi biha itu muta'alliq bi yajfakhun. Dengan yajfakhun yaitu fi'il yang kedua. Sementara bihim muta'alliq bi jafaqat, fi'il yang pertama. Maka pada bait ini kalau begitu ada takdim dan ta'khir. Falau annahu qaddama bihim, seandainya penyair al-mutanabbi mendahulukan bihim faqala jafaqat bihim wahum la yajfaquna biha, lama soro, bukan lamanya, lama soro, maka tidak akan, karena ma-nya itu manafi, maka tidak akan ada hunaka iskal, tidak akan ada di sana masalah. Lakin lamma, nah, kalau lamma tatkala, kalau lama tidak. Lamma maka tidak akan ada, lakin lamma tatkala, itu artinya akan tetapi lamma tatkala qaddama wa akhir, tatkala membuat syair al-mutanabbi mendahulukan dan mengakhirkan, hadatsal iskal, maka terjadilah iskal. Maka terjadilah iskal. Fahuna takdim wa ta'khir,
wa fasl. Maka di sini ada takdim, ada takhir, ada juga fasl. Dia pisahkan antara ya bihim dengan jafakot. Terus juga jafakot sendiri kalimat yang gorobah. Jadi ada beberapa ya bentuk yang membuat bait ini adalah bait yang tidak fasih. Kemudian berikutnya. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى وشيم فاعل جفخت وجفخت بهم شيم على الحسب الأغر دلائل والأغر من كل شيء أعلاه وأصله البياض في الوجه الفرس فإن تقديره جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهو لا يجفخون بها هذا هو حل البيت. Siam itu fa'il dari jafakot. Karena kan bihim adalah maf'ulun binya yang dijar dengan bi kan begitu. Siamun itu fa'ilnya di dalam bait itu. Berarti takdirnya jafakot bihim siamun alal hasabil agor dalailu. Ya. Siam ciri atau sifat yang akhlak yang tinggi itu telah ada pada mereka alal hasabil agor, di atas nasab yang mulia. Di atas hasab artinya nasab. Iya. Paham kan? Seperti di hadis al-fakhru bil ahsab, jamaknya. Berbangga-bangga dengan ahsab. Ahsab jamak dari hasab. Jamak dari hasab. Hasab artinya nasab. Al-hasab al-agor, nasab yang tinggi, yang mulia. Dalailu sebagai dalil akan kemuliaan mereka. Tapi mereka la yajfakhun. Mereka tidak berbangga dengannya. Mereka tidak berbangga dengannya. Iya. Al-agor itu min kulli syai'in a'lah. Al-agor dari segala sesuatu itu yang tingginya. Wa asluhu al-bayat fil wajhil faros. Asal daripada kata al-agor itu adalah warna putih yang ada di wajah kuda. Itu namanya al-agor. Kuda yang di wajahnya itu warna putih. Artinya ini diibaratkan orang yang punya nasab yang tinggi disebut nasab yang al-agor. Yang memiliki kelebihan berbeda dengan yang lain. Fa inna takdirahu, sungguhnya takdirnya jafaqat bihim syiamu dalailu ala hasabil agorri wahum la yajfakhuna biha. Hada halul bait. Ini penjelasan dari bait itu. Terus ثم قال الشارح إذن بيت المتنبي هذا غير فصيح لأن فيه آفتين فيه غرابة في الكلمات وفيه تأكيد لفظي أيضا فعلى هذا لا يكون فصيحا. وقد يسأل سائل فيقول إن الكلمات التي ذكرت أن فيها غرابة وأنها خلاف الفصاحة قد تكون في زمن الناظم أو الشاعر فصيحة ومقبولة. والجواب ليس هذا على كل حال ولا إبرة بالحال العارضة. وأحيانا يأتي المتكلم أو الناظم بالغرابة لأجل أن يجتهد الناس في الوصول إلى معنى كلامه أو ليقال إنه رجل فصيح له إطلاع
lahu ittila'un qawiyyun fil lughatil arabiyyati. Wa yas'alul akharu fayaqulu qad yakunu fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dul alfadhil gharibati hatta allafa ba'dul ulama'i kutubal gharibil hadithi. Fahal naqulu inna hadha khilaful fasahati? Wal jawabu bin nafyi li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma ata bihadhil kalimatil gharibati illa fi mahalliha. Baik, sampai situ hari ini. Kata beliau, idan kalau begitu baitnya Al-Mutanabbi ini tidak fasih. Karena di dalamnya terdapat dua penyakit. Di dalamnya terdapat gorobah pada kalimatnya. Dan di dalamnya terdapat ta'akid yang secara lafaz juga. Maka di sini, di atas ini dia tidak fasih. Kadang ada yang bertanya, dia berkata, kata yang kamu sebutkan padanya ada gorobah. Atau padanya menyelisih kefasihan. Kadang pada waktu, pada zaman Nazim, pada zamannya Al-Mutanabbi itu pensyair, awis syair, atau syair, fasihatan makbulatan. Itu di zamannya fasih dan diterima. Kan begitu, kadang ada orang bertanya, zaman kita ya itu gharib. Seperti kitab-kitab yang Al-Mutaqaddimin kan rata-rata butuh dijelaskan kata yang mereka pakai. Iya kan? Berarti ada, ya ini dilihat dari zaman. Gimana ini? Jawabannya, laisa hada ala kulli hal. Ini tidak setiap saat. Tidak semuanya begitu. Karena banyak juga yang mengucapkan dengan jelas. Ya kan? Tidak setiap keadaan seperti itu. Wala ibrata bil halil aridah. Tidak ada ibro untuk keadaan yang kadang di masa itu dikenal bahasanya sebagai bahasa yang fasih. Tapi yang kita lihat adalah setiap keadaan, setiap masa, setiap zaman. Seperti Quran kan, dia jelas setiap saat. Iya kan? Itu yang dilihat, bukan dilihat dari masanya orang. Wahyanan, dan terkadang juga kata beliau, ya'til mutakallim awin nazim. Karena kadang gini, ini masalahnya. Kadang datang orang berbicara atau si nazim, mendatangkan al-ghuraba li ajli ayyajtahidan nas fil wusul ila ma'na kalamihi. Ini masalah. Kadang dia datangkan supaya orang-orang bersungguh-sungguh untuk sampai ke ucapannya. Yaitu memahami yang dia ucapkan. Auliqol. Ada juga orang mengucapkan itu supaya dikatakan ini lelaki fasih. Dia memiliki ya pendalaman yang kuat dalam bahasa Arab. Sehingga dia ucapkan kalimat itu kita tidak paham. Tapi dia paham. Tapi itu dianggap tidak fasih. Ya kan, dianggap tidak fasih. Nah, kadang juga yang lain bertanya, kadang dalam kalam Nabi SAW sebagian lafadznya ada gharib. Sampai sebagian ulama ya menulis kitab-kitab gharibul hadis, ya kan? Di sana ada Imam Ibn al-Athir, dia tulis ya kitab gharib al-athar. Ya, hal-hal yang gharib dari asar. Kamusnya hadis. Kamusnya hadis dulu dicetak dengan 4 jilid. Ya, jadi sekarang dicetak dengan 1 jilid di Muassasah Risalah. Mudah kita beli. Saya punya bukunya itu. Jadi kalau ada hadis yang samar maknanya, kita tinggal buka buku itu. Karena Ibnu Athir telah meneliti semua lafaz hadis. Dan dia tulis maknanya. Hadis semuanya. Apakah di kutub as-sittah atau sab'ah, semua. Lafaz hadis dia telah jelaskan. Itu gimana ini? Kan sudah ditulis. Ada gharibul hadis. Fahal naqulu inna hadha khilaful fasahah? Apa kita katakan ini Nabi tidak fasih? Kan begitu? Fal jawabu bin nafi. Jawabannya tidak. Itu maksudnya bin nafi. Dengan nafi, dengan tidak. Maka jawabannya dengan tidak. Lianna Rasul ma'ata bihadil kalimatil gharibah illa fi mahalliha. Karena Nabi tidaklah mendatangkan kalimat-kalimat yang gharibah ini kecuali pada tempatnya. Berarti gharibah pada tempatnya. Paham kan? Gharibah pada tempatnya. Dan waktu beliau ucapkan itu dipahami. Maka nanti kita pahami dilihat dari
tempat yang Nabi SAW ucapkan. Dari tempat yang Nabi SAW ucapkan. Nah, ini secara lafaz. Ini secara lafaz. Insya Allah nanti kita akan lanjut gorib atau ta'kid secara makna di pertemuan akan datang. Insya Allah kita selesaikan itu. Baru kita akan masuk ke fasahatu al-mutakallim. Fasihnya si pembicara. Nah, setelah ini baru fasih. Belum makna balaghah. Nanti lagi akan dijelaskan apa itu makna al-balaghah. Al-balaghah lagi ada balaghatul kalam, ada balaghatu al-mutakallim. Nah, itu lagi. Jadi ini baru fasih. Nanti ada al-balaghah. Kalau selesai dari pengertian al-balaghah, berarti kita akan masuk dari inti pelajaran, yaitu masuk di ilmu al-ma'ani. Ilmu al-ma'ani. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.